Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai materi zakat yang ada di kelas 9 SMP atau MTS. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar-benar membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat semuanya. Langsung saja kita masuk ke materi zakat. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya pasti sudah sering mendengar kata-kata zakat. Kita nanti akan membahas tentang pengertian zakat, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian hukumnya bagaimana, dan bidang-bidangnya seperti apa. Peta konsep fikih. Ya, ada zakat, kemudian haji, ada fikih umroh, kemudian ada wakaf. Yang kita ambil di sini, yang kita pelajari adalah tentang zakat. Kita masuk ke definisi zakat atau arti zakat. Secara bahasa atau etimologi, zakat berarti suci. Tumbuh, berkembang, berkah, beres, ya. Itu ada dalam Al-Quran semuanya, ya. Definisi secara bahasa. Jadi zakat itu ada yang menerjemahkan suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres, ya. Itu secara bahasa. Kemudian ya, kaitannya dengan yang suci, kemudian tumbuh, berkembang, berkah, dan beres, itu kaitannya arahnya kepada harta, jiwa, dan perilaku. Sekarang kita masuk secara istilah atau terminologi, ya, yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu dinamakan mustahik. Sekarang macam-macam zakat. Pertama adalah zakat nafas atau jiwa, atau kita juga mengenal, sahabat-sahabat semuanya sering menyebutkan zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir, artinya suci, ya. Fitrah itu suci. Secara istilah atau terminologi, yaitu kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Jadi orang-orang yang membayar zakat fitrah itu adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau orang yang menemui Ramadan. Kemudian hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim atau fardhu ain, berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Ya. Di sini adalah makanan pokok. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Beragama Islam, ya, itu pasti. Kemudian masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Jadi artinya adalah orang yang menemui bulan Ramadan meskipun beberapa detik atau bahkan hanya 1 detik. Kemudian mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Jelas ya, kalau
kurang ya, bahkan tidak punya, maka itu justru berhak mendapatkan zakat, bukan berzakat ya. Akan tetapi juga dia juga wajib mengeluarkan zakat, tetapi juga boleh mendapatkan atau menerima zakat atau termasuk mustahik. Seperti itu. Kemudian landasan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatin ya. Ini ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zakat fitrah di bulan Ramadan. Waktu-waktu zakat fitrah: pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, atau pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang C ini adalah waktu yang paling akhir. Manfaat zakat fitrah: 1. Membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. 2. Membersihkan diri dari sikap egois. 3. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. 4. Mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. 5. Hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Teman-teman, jangan lupa bayar zakat fitrah. Itu adalah materi tentang zakat fitrah. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu zakat mal. Teman-teman bisa melihat yang saya tampilkan di sini adalah harta ya. Ada gelang, ada cincin, ada uang, perhiasan. Itu adalah harta. Istilah yang berkaitan dengan zakat. Nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Haul adalah batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Mau jadi mustahik atau muzaki? Ingat, 2,5% kriteria harta zakat. Pertama, dimiliki secara sempurna. Kemudian produktif, melebihi nisab, melewati haul, melebihi hajat atau kebutuhan. Yang terakhir adalah selamat dari hutang. Catatan, secara umum syarat-syarat tersebut sama kecuali hasil pertanian tidak perlu setahun, zakatnya setiap kali panen, berupa bahan makanan mengenyangkan dan tahan disimpan dalam waktu yang lama, ditanam oleh manusia, untuk binatang ternak digembalakan secara bebas. Kemudian jenis zakat ya. Di sini adalah zakat mal. Yang pertama adalah peternakan. Kedua, pertanian. Yang ketiga, perdagangan. 4, emas, perak, uang. 5, fit atau fitrah. 6, rikas atau harta terpendam. 7, profesi. Yang ke-8 adalah persewaan.
Untuk yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 termasuk klasik. Kemudian profesi dan persewaan itu termasuk kontemporer. Karena 78 itu hanya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan yang sekarang. Zakat ya. Mustahik sekarang. Mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Pertama fuqara, kemudian miskin, amil, kemudian mu'allaf, budak, kemudian gharim, ada sabilillah, dan ibnu sabil. Fuqara artinya tidak punya penghasilan sama sekali. Yang kedua, punya penghasilan tapi tidak cukup. Ini adalah orang miskin. Amil adalah petugas pengumpul zakat atau pendistribusi. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam ya, diharapkan. Budak adalah menebus diri untuk merdeka. Gharim, orang yang berhutang, hutang untuk menyambung hidupnya. Sabilillah adalah perang fisik membela agama Islam. Orang-orang yang perang dalam medan perang dalam rangka membela agama Islam. Kemudian ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kalau kita punya rezeki, punya harta yang sudah mencapai nisab melebihinya, maka jangan lupa untuk zakat ya. Kita bahas satu persatu zakat ternak. Karena materi ini insya Allah sangat lengkap ya teman-teman. Ternak zakat. 1 unta, yang kedua sapi, kerbau, yang ketiga adalah kambing. Kita lihat satu persatu nisabnya teman-teman. Unta ya. Ini adalah tabel besar zakatnya ya. Keterangan syah, kambing, betina, bintu, makhat ya, itu artinya unta betina genap usia 1 tahun masuk tahun kedua. Bintu labun itu unta betina genap berusia 2 tahun masuk tahun ketiga, menginjak ketiga maksudnya ya. Hikoh adalah unta betina genap berusia 3 tahun menginjak ke tahun keempat. Jaza'ah unta betina genap 4 tahun masuk tahun kelima. 1 ekor syah ya, kambing betina ya, itu nisabnya 5-9 ya. 2 ekor syah 10-14 sama yang ke bawah ya, hingga sampai 2 hikoh ya, dan 4 syah unta betina genap 3 tahun dan 4 kambing betina. Ini imamnya Hanafi 140 sampai 144 ya teman-teman. Nisab sapi kerbau ya, di sini tabelnya teman-teman bisa melihat atau dicatat ya dan dipelajari. Di sini tabelnya sangat lengkap sekali. Kemudian selanjutnya adalah nisab kambing ya. Ini teman-teman bisa melihat atau barangkali di screenshot ya tabel ini. Beberapa nisab harta ya. Ini kita lihat emas ya, nisabnya kalau sudah mencapai 93,4 gram ya, ini 2,5% kadar zakatnya ya. Perak 642 gram. Artinya apa di sini? Kalau kita nisabnya ini adalah pencapaian ya. Kalau kita sudah memiliki ini atau bahkan lebih, itu maka kita harus mengeluarkan zakat dengan kadar zakat yang telah tertentu ya, yang telah ditentukan. Dalam di sini adalah 2,5% ya. Tergantung kita lihat tabel ini menyesuaikan. Latihan sebutkan mustahik zakat. Ya, ini ada latihan teman-teman. Untuk pengingat kembali ya, fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, kemudian riqab, gharim ya, sabilillah, dan ibnu sabil. Ada 8 teman-teman, jangan lupa. Yang kedua zakat tanaman ya. Tadi zakat ternak sudah, kita masuk ke zakat tanaman. Ada apa saja ya? Jenis, nisab, waktu zakat. Jenisnya ada buah, ada butir.
Buah diantaranya anggur, kurma, kismis ya. Butir diantaranya gandum, jelai, beras. Ya. Ini nisabnya ya 800 kg beras atau 1482 atau 1 ton 4 kuintal 82 kilo ya gabah. Waktunya tiap panen. Zakatnya 5% diairi, kalau tidak diairi 10% ya. Jadi kalau diairi, diberi air ya, itu 5%. Kalau tidak diairi atau dibiarkan saja itu 10%. Ya teman-teman, ini juga penting teman-teman bisa mencatat atau menyimpan gambar ini ya. Kemudian ini gambar anggur ya teman-teman, kemudian kurma ya, macam-macam kurma, ada gandum, ada jagung, ada beras. Keterangan tambahan. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka nisabnya disertakan atau disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah negeri atau di negeri tersebut ya. Kalau di negeri kita ya beras. Artinya apa? Zakatnya adalah makanan pokok. Kalau di suatu negara makanan pokoknya gandum, maka zakatnya gandum. Itu kalau zakat fitrah ya. Pada sistem pertanian saat ini biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida ya, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, kemudian obat-obatan dan sebagainya diambil dari hasil panen. Kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10 atau 5% tergantung sistem pengairannya. Tes zakat tanaman atau pertanian. Teman-teman bisa melihat dan menyimak, ini sangat penting sekali untuk latihan ya. Seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 7.500 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan tenaga diesel. Berapa kilogram zakat? Ini ada 7 ton 500 kilo, berarti 7 ton 5 kuintal ya. Seorang petani telah panen padi ini 375, berarti 7.500 kg ini dikalikan berapa persen pengeluaran zakatnya, dan hasilnya 375. Yang kedua, seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 10 ton ya, 10.000 kilogram, karena 100 kilo itu kan 1 kuintal. Sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan. Berapa zakatnya? Nah, ini beda lagi ya. Kalau airnya itu diairi ya, menggunakan usaha itu berarti 5%. Kalau airnya tidak diairi atau apa adanya, mengandalkan air hujan atau apa, biarkan saja itu 10%. Ya. Tuh. 3. Zakat emas atau perak. Emas, perak ya. Syarat nisab, waktu dan zakatnya. Syaratnya tidak dipakai sebagai perhiasan. Ini ya teman-teman. Kemudian nisabnya 93,4 gram emas, 642 gram perak. Waktunya tiap tahun Qamariyah, bukan Syamsiah ya, Qamariyah. Zakatnya 2,5%. Tes zakat emas perak. Seorang memiliki emas seberat 150 gram, telah memiliki selama 1 tahun. Hitunglah berapa gram besar zakatnya. Kita tengok ya, yaitu 2,5%. Tinggal mengalihkan ya teman-teman ya. Hasilnya 3,75 gram. Kemudian yang kedua, seorang memiliki perak seberat 1250 gram, telah dimiliki selama 1 tahun. Hitunglah berapa gram besar zakatnya. Maka tinggal dikalikan dan hasilnya adalah 31,25 gram. Oke, yang keempat teman-teman, yaitu zakat perdagangan. Ya, dihitung nisab, waktu zakatnya. Dihitung nilai barang yang diperdagangkan. Nisabnya setara 93,4 gram emas. Waktunya tiap tahun Qamariyah dan zakatnya 2,5%.
Di antaranya adalah industri, perhotelan, restoran, hiburan, ekspor, impor, kontraktor, supermarket, real estate ya, percetakan, jasa, notaris, travel bureau, ada salon, transportasi, perdagangan dan sebagainya. Banyak sekali. Ingat ya teman-teman, sahabat semuanya, kelak ketika sukses jangan lupa untuk zakat mal. Sekarang ada contoh kasus. Sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Syawal ya, dengan keadaan sebagai berikut. Satu mebel belum terjual 5 set seharga 20 juta. Uang tunai 85 juta, piutang 2 juta. Jumlah 107 juta. Hutang dan pajak 7 juta. Saldo 100 juta. Besar zakat adalah 2,5% dikalikan saldo ya, yaitu 2.500.000 rupiah. Sudah wajib zakatkah? Seorang peternak ayam broiler ya, broiler memelihara 1.000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun tutup buku terdapat laporan keuangan sebagai berikut. Ayam yang masih ya 600 ekor seharga 15 juta. Uang kas setelah pajak 10 juta. Stok pakan dan obat-obatan 2 juta. Piutang 4 juta. Jumlahnya 31 juta. Uang yang jatuh tempo 5 juta. Saldo 26 juta. Wajib zakatkah? Coba teman-teman bisa bertanya kepada bapak atau ibu guru pengampu. Tes zakat perdagangan. Toha pedagang ayam sukses, penghasilannya 850 juta per tahun untuk membayar honor karyawan 50 juta, pemeliharaan peralatan 250 juta, administrasi 2.500.000 per tahun, asuransi 750.000 per tahun, kebutuhan keluarga 250 juta per tahun, membayar pajak 8.500.000 per tahun. Hitunglah zakat Pak Toha. Teman-teman bisa menotal ya, menghitung, dan hasilnya adalah 7.206.250. 5 adalah zakat rikas ya, yaitu kita lihat definisi nisab waktu dan zakatnya. Definisi penemuan barang berharga peninggalan orang kafir masa lalu. Nisabnya tidak ada nisab, waktunya ya ketika ditemukan ya. Zakatnya 20% jika emas, 2,5% jika bukan emas ya, 20% dan 2,5%. Rikas berbeda dengan luqatah ya, beda ya. Tes zakat rikas sekarang. Seorang menggali sumur menemukan arca dari emas seberat 80 kg ya, berat sekali ya sahabat. Hitunglah berapa kilokah dia harus zakat. 16 kilo, tinggal dikalikan. Seseorang menemukan pedang zaman dulu yang berharga, ia berikan kepada pemerintah untuk dimuseumkan. Lalu pemerintah memberikannya hadiah berupa uang sebesar 50 juta. Hitunglah berapa dia harus zakat. 1.250.000. Yang keenam ini zakat profesi ya. Zakat ini mengikuti atau kontemporer ya. Zakat profesi ikhtilaf atau ada perbedaan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib orang kaya wajib zakat. Yang tidak wajib maka zakatnya dikatakan tidak sah. Sekarang kita bahas yang wajib ya. Yusuf Qaradawi dan Wahbah Zuhaili. Teman-teman bisa melihat. Zakat profesi ya, gaji, nisab, waktu zakat, gaji kotor dan gaji bersih ya, langsung bayar sisa kebutuhan pokok. Nisabnya setara 1.481 kg gabah. Waktunya waktu menerima gaji atau sisa kebutuhan pokok. Zakatnya 2,5%. Contoh kasus, Akbar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Semarang, memiliki seorang istri dan 2 anak. Penghasilan bersih per bulan 7.500.000. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih 3.500.000 per bulan, maka kelebihan dari penghasilannya adalah 4 juta per bulan. Apabila saldo rata-rata per bulan 4 juta, maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu 1 tahun adalah 48 juta. Nisab setara emas ya. Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari saldo, yaitu 1.200.000. Ini adalah pembayaran tahunan.
Bisa juga dengan cara dibayarkan secara bulanan dari gaji yang diterima 2,5%. Tes zakat profesi. Pak Ahmad bekerja pada sebuah perusahaan konstruksi. Gajinya 1 bulan adalah 10 juta. Memiliki tanggungan keluarga 2.500.000 per bulan. Dan ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% gajinya. Berapakah uang zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad secara bulanan? Yaitu 250.000. Oke, ancaman bagi penolak membayar zakat. 1. Harta bendanya akan berubah menjadi azab ketika di akhirat. Enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik. 3. Enggan berzakat sama dengan mengundang azab Allah dalam kehidupan dunia, misalnya kemarau yang panjang. 4. Keberkahan harta dan kemaslahatan hidup akan hilang atau berkurang dengan sebab enggan berzakat. 5. Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang yang enggan berzakat. Nomor 1, 2, 3 itu ada dasarnya yang sangat jelas sekali ya teman-teman. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW pernah akan melakukan isolasi sosial bagi orang yang enggan untuk berzakat ya. Jangan lupa Qarun juga pernah diazab Allah karena tidak pernah atau enggan berzakat. Sekarang pahala besar bagi pembayar zakat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri kiamat, negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung. Dalam surat Luqman ayat 4-5. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 277. Sekarang, tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Al-Quran surah An-Nisa ayat 162. Jangan lupa bayar zakat fitrah teman-teman. Di antara hikmahnya adalah menjaga harta, menyembuhkan penyakit, memperbanyak harta, dan mensucikan jiwa. Ada pertanyaan teman-teman? Jika ada pertanyaan silahkan bisa komen di kolom komentar ya, atau bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Sahabat-sahabat yang belum subscribe dan like ya, silakan teman-teman sahabat semuanya bisa subscribe channel ini. Semoga berkah manfaat, dan jangan lupa bagikan, semoga berkahnya terus selalu mengalir. Terima kasih. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.